kita mulai pembelajaran hari ini, mohon dipimpin doanya dulu sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Cinta, mohon dipimpin doanya. Yes, Miss. Before we start lesson today, let's pray together. Start. Finish. Amin. Oke. Sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, Miss absen dulu ya. Siapa aja nih yang nggak datang hari ini? Bisa nggak datang? Sakit dia, Miss. Sakit. Udah itu aja, nggak ada lagi kan? Udah, oke. Coba Miss sekarang Miss mau dicek dulu di sekitaran bangkunya atau ada kotoran apa enggak. Kalau ada yang kotor bisa dibuang dulu. Sudah. Alat tulisnya udah disiapkan belum? Sudah, Miss. Oke, bagus. Langsung saja ya kita masuk pada pembelajaran kita hari ini. Jadi kita hari ini mau belajar tentang naratif teks. Nah, sebelum itu ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang descriptive text, Miss. Betul sekali, berarti masih ingat ya minggu lalu belajar tentang apa. Nah, jadi minggu ini kita belajar tentang naratif teks. Sebelum masuk ke pengertian dari naratif teks nih, Miss mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita belajar naratif teks hari itu tujuannya buat apa sih? Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama untuk menulis teks naratif dengan struktur yang tepat, kemudian menggunakan simple past tense dan time connective dengan benar, lalu menceritakan kembali cerita naratif dengan lancar dan percaya diri, dan yang terakhir agar bisa menyampaikan nilai moral dari cerita yang akan kita bahas nanti. Langsung saja ya kita masuk ke pengertian dari naratif teks. Oke, jadi naratif teks itu apa sih? Ada yang tahu sebelumnya? Belum tahu. Iya, karena kita baru belajar. Nah, jadi Miss jelasin ya. Perhatikan ya. Jadi naratif teks itu adalah teks yang menceritakan suatu kejadian atau cerita yang bertujuan untuk menghibur pembaca dan menyampaikan pesan moral. Nah, biasanya naratif teks ini berupa legenda, dongeng, atau cerita rakyat. Sebelum Miss lanjut nih, kalian semua pernah nggak sebelumnya baca cerita rakyat atau mungkin dongeng seperti itu? Ada yang pernah baca cerita rakyat apa dongeng? Ada nih. Cinta pernah? Coba cinta, baca cerita apa cinta kalau boleh tahu? Kancil dan buaya, nih. Kancil dan buaya. Yang lain mungkin ada? Gak ada. Oh, udah cinta aja berarti. Ya udah, nanti kita cari cerita-ceritanya ya. Nah, sekarang di naratif teks itu ada yang namanya generic structure, struktur dari naratif teksnya. Nah, generic structure di naratif teks ini ada 4. Apa aja? Yaitu pertama ada orientation, complication, resolution, dan yang terakhir ada reorientation. Orientation itu apa sih? Jadi orientation itu adalah bagian pembuka dari sebuah cerita teks narasi. Jadi orientation ini awalnya dulu, bagian pembukanya. Kemudian complication itu apa? Nah, complication itu bagian yang berisi permasalahan. Jadi di complication ini udah mulai muncul nih masalahnya apa di ceritanya. Kemudian ada resolution. Nah, resolution ini itu bagian yang berisi penyelesaiannya. Setelah tadi ada konfliknya, di resolution ini adalah penyelesaian dari masalahnya. Dan yang terakhir ada reorientation. Reorientation ini kadang juga ada ya cerita naratif, karena biasa reorientation ini isinya pesan moral atau perubahan wataknya di akhir cerita. Jadi nggak semua naratif teks ini ada reorientationnya. Ini optional ya. Oke, lanjut. Ada language features dari naratif teks. Nah, language features naratif itu ada yang pertama menggunakan past tense, kemudian menggunakan action verb, dan juga menggunakan time connective. Nah, Miss mau nanya nih, kenapa naratif teks pakai past tense? Ada yang tahu nggak? Karena dia udah berlalu, Miss. Betul sekali, pinter Cinta. Tenang dulu. Kemudian ada menggunakan action verb. Action verb itu contohnya kayak apa, Astri, kalau boleh tahu? Action verb itu dia samanya seperti run, swim, gitu, Miss. Betul sekali, Astri juga bisa. Dan juga saya menggunakan time connective. Ada yang tahu nggak time connective itu apa? Kayak penghubungan
pada zaman dahulu. Itu namanya time connected. Oke, selanjutnya ada types. Nah, jadi naratif teks ini nggak cuma itu aja, ada tipe-tipenya. Ada apa aja? Ini di situ ada fable, fairy tales, legenda, kemudian folklore, dan yang terakhir ada short story. Nah, kalau misalnya nih dari semua teks-teks tadi, kalian paling suka apanya nih? Entah itu cerita tentang binatangnya, mungkin dongeng atau legenda. Coba Miss mau nanya, Nancy sukanya apa di jenis-jenis naratif teks ini? Mungkin Nancy suka cerita fable tentang binatang atau mungkin dongeng. Nancy sukanya apa? Oh, berarti Nancy sukanya fable gitu ya. Oke, makasih Nancy. Ini Miss ada tugas nih, tugas kelompok dan juga individu. Miss kasih dulu ya, sebentar ya. Oke, Miss. Thank you, Miss. Udah dibuat di kelompoknya. Sudah, Miss. Di situ coba perhatikan LKPD-nya, ada bagian writing dan juga speaking di situ ya. Nah, yang pertama ada bagian writing-nya. Di situ Miss sudah paparkan ada cerita tentang Lektoba di situ ya. Udah diperhatikan kan semua? Sudah, Miss. Oke, sekarang coba kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kemudian setelah mendapat jawabannya ditulis ya. Apa jawabannya? Baik. Miss sudah ngasih arahan-arahannya kok di LKPD itu. Baik. Miss tunggu 3 menit ya buat ngerjain. Nanti kalau udah selesai dikumpul ya. Yes, Tulis di Miss. kertas. Oke, Miss. Baik, Miss. Sudah jelas belum tugasnya? Sudah, Miss. Oke, kalau kurang jelas bisa ditanyakan ya sama Miss. Baik, Miss. Oke, udah selesai tugasnya. Udah bisa dikumpulin tugasnya. Silakan ke kelompok. Miss. Aku lihat, ya. Oke, jadi itu tadi ya, tugasnya udah dikerjain, bagus banget nih. Miss lihat jawabannya, udah tahu gimana cara ngerjainnya. Nah, di situ Miss kan suruh kerjain, tulis dari cerita Danau Toba tadi. Kalian disuruh tulis judulnya apa, karakternya siapa aja, kemudian setting waktu dan tempatnya di mana, masalahnya di ceritanya apa. Nah, ini bagus, udah bagus-bagus semua nih jawabannya, bagus sekali. Tepuk tangan, udah bagus. Berarti udah mulai paham ya tentang naratif teks ini. Sudah, Miss. Berikutnya ada tugas lagi nih. Yang ini ada tugas individu. Ya, Miss. Tugasnya yaitu plan about story. Nah, situ ada orientation, complication, resolution, and also moral value. Nah, jadi dari cerita Lektoba tadi, Miss mau satu orang maju ke depan menceritakan tentang Danau Toba dan ngasih tahu bagian orientationnya mana, complicationnya mana, kemudian resolution dan moral value-nya di mana. Coba siapa yang bisa maju ke depan? Bagus, Asri, coba silakan maju ke depan. Okay guys, so this is a short story and general structure of narrative text based on Danau Toba story. Ya, mau diperhatikan ya temannya ya. Ya, Miss. So in orientation, the short story-nya adalah long ago in North Sumatra there lived a poor young man named Toba. One day he went fishing in the river and caught a big golden fish. The fish turned into a beautiful woman and became his wife, but she made one condition: Toba must never reveal her true origin. Dan yang kedua komplikasinya adalah years later they had a son named Samosir. The boy was lazy and disobedient. Bagus sekali, dan tepuk tangan buat temannya, Asri. Nah, udah bagus ya. Mungkin dari yang lain bisa ngasih feedback atau menurut kalian udah bagus nih, udah tepat penjelasan dari Asri di mana letak orientationnya, complicationnya. Oh, udah bagus. Bagus, berarti yang lain juga sama kayak gitu ya. Oke, bagus sekali.
Berarti udah paham ya anak-anak Miss semuanya di sini. Oke. Sebelum Miss tutup nih, Miss mau satu orang menyimpulkan apa aja yang udah kita pelajari hari ini. Coba Cinta, bisa disimpulkan nggak? Bisa Miss. Jadi Miss, kesimpulannya hari ini tuh Miss, kita udah belajar yang namanya narrative text Miss. Jadi narrative text itu dia Miss, teks yang menceritakan sebuah kisah secara kronologis Miss. Berarti dia berurut Miss. Terus Miss dia jadi researchernya ada 4 Miss. Pertama orientation, kedua communication, ketiga reorientation, baru yang terakhir koda Miss. Ini koda itu opsional Miss, bisa ada bisa nggak ada Miss. Jadi ternyata Miss, cerita-cerita yang udah pernah kami dengar kayak Danau Toba, terus Cinderella, ternyata itu termasuk naratif teks Miss. Seperti itu Miss. Bagus sekali. Beri tepuk tangan buat Cinta. Berarti Cinta ini merhatiin ya selama pembelajaran tadi. Tepuk tangan dulu dong buat Cinta. Nah, seperti yang udah dibilang Cinta tadi, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari itu adalah jadi naratif teks ini merupakan teks yang menceritakan suatu kejadian untuk menghibur dan menyampaikan pesan dengan struktur-struktur di general structure tadi seperti orientation, communication, dan resolution. Kemudian melalui cerita naratif teks ini kita juga dapat mengambil nilai atau pelajaran yang penting dari setiap cerita yang udah kita sampaikan tadi. Dan yang terakhir sebelum Miss akhiri ya, ada tugas di rumah. Perhatikan ya, lihat di grup WhatsApp Miss sudah kasih share. Sudah Miss. Mungkin ada yang mau dipertanyakan buat tugas rumahnya? Sudah jelas apa belum? Sudah Miss, sudah jelas Miss. Oke, berarti udah mudeng ya apa yang harus dikerjain. Nah, jadi tugasnya itu dikumpul minggu depan dan dikerjakan secara berkelompok. Dengan belajar naratif teks ini kita banyak mempelajari hal-hal baru dan dapat memperkenalkan cerita-cerita daerah yang ada di negara kita bahkan sampai ke luar negeri. Jadi penting banget ya buat belajar naratif teks ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada hari ini. Tugasnya mau dikerjakan. Terima kasih sudah merhatiin pembelajaran hari ini. Bisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.